Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di maghrib ini dalam suasana liburan kita bisa melaksanakan taklim rutin di malam Senin. Ini luar biasa, subuhna atas ayam gitu ya. Malam Seninnya ke saya kebayang modal gitu. Ya. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad SAW, pada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Baik Bapak Ibu, daramang sadayana. Alhamdulillah. Pada tarik ya, karena versi menang, bari warna-warna elek gitu. Gitu ya. Ibu apa yang dimuliakan Allah, hari ini kita lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin pada bab tobat. Saya tidak akan baca Arabnya karena ini kisah yang begitu panjang. Jadi Bapak Ibu lanjut ya langsung karena terjemahan anak ya kan gitu. Ini kisah dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Terus kebenar saja? Ya. Abdullah bin Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu putra dari Ka'ab bin Malik. Putra yang menuntunnya ketika Ka'ab bin Malik buta. Jadi ini diceritakan oleh anaknya sendiri. Kisah Ka'ab bin Malik yang diceritakan oleh anaknya. Saya mendengar Ka'ab bin Malik bercerita tentang tertinggalnya beliau dari Rasulullah pada perang Tabuk. Ka'ab bin Malik tidak mengikuti perang Tabuk. Ka'ab berkata, saya selalu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap peperangan kecuali perang Tabuk. Jadi beliau senantiasa hadir bersama Rasul dalam perang kecuali di perang Tabuk. Nanti kita lihat alasannya. Memang saya juga tidak bersama beliau dalam perang Badar, tetapi tak seorang pun dicela jika tidak ikut dalam perang tersebut. Sebab waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin keluar bertujuan mengambil barang dagangan Quraisy. Di perang Badar itu ada mukadimahnya, gitu, hanya untuk mencegah kafilah dagang, dan itu disebut Badar Sugro. Adapun terjadi peperangannya yang besar itu Badar Kubro. Jadi ada dua. Ada mukadimah yang tujuannya hanya mencegah kafilah, lalu ada peperangan di mana orang-orang Quraisy kabilah berkumpul dengan tujuan untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jumlah mereka hampir 1000 dan Rasulullah bersama para sahabat itu sekitar 313-an. Dengan kondisi yang jumlah yang lebih sedikit, lalu pedang persenjataan yang minimalis, ya, bahkan ada kisah gagang
bedog nage gagang pedangna can anggeus gitu. Sehingga kalau dipegang teh ya bisa berdarah bagian tangan gitu. Tapi Allah berikan kemenangan. Walaqad nasarakumullah bi Badri wa antum adillah. Lalu tanpa terduga Allah mempertemukan mereka dengan musuh. Sungguh aku mengikuti pertemuan bersama Rasulullah pada malam hari di dekat Aqabah ketika kami berjanji memeluk agama Islam, dan saya tidak merasa lebih senang walaupun saya bisa mengikuti perang Badar daripada saya tidak ikut dalam Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah itu permulaan atau persiapan untuk hijrah ke Madinah. Ya, permulaan. Sehingga orang-orang Ansar berbaiat kepada Rasulullah untuk menolong dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Bai'atul Aqabah. Saya tidak merasa lebih senang walaupun saya bisa mengikuti perang Badar. Ya. Meskipun perang Badar lebih banyak disebut-sebut keutamaannya di kalangan manusia daripada baiat di Jumrah Aqabah, maka terkenal ahli Badar gitu ya. Di urang mah aya istilah sholawat Badar. Ya. Bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jadi tawasul dengan ahli Badar. Berikutnya, adapun cerita tentang diriku tidak ikut perang Tabuk, waktu itu saya sama sekali tidak merasa lebih kuat ataupun lebih mudah mencari perlengkapan perang daripada ketika aku tertinggal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Tabuk. Jadi Bapak Ibu, kondisi menuju pit perlengkapan lebih mudah didapatkan gitu, tetapi ujung-ujung teilu gitu. Ya, padahal kondisinya sedang sehat. Perlengkapan untuk perang pun menuju mudah didapatkan. Tapi dia tertinggal sehingga tidak mengikuti perang Tabuk. Demi Allah, sebelum perang Tabuk saya tidak dapat mengumpulkan 2 kendaraan sekaligus. Tetapi pada perang Tabuk, kalau saya mau, saya bisa melakukannya. Jadi secara finansial, Bapak Ibu, justru perang Tabuk ini kondisi Ka'ab bin Malik upami secara ekonomi menuju lapang. Saya bisa saja menyiapkan 2 kendaraan. Padahal itu tidak terjadi di perang-perang sebelumnya. Jadi badan pas kuat-kuatna, keuangan menuju lapang-lapangan. Tapi tegugur teu angin jadi teu ilu gitu. Ya, tidak ikut. Tetapi waktu perang Tabuk, kalau saya mau bisa melakukannya. Dikarenakan Rasulullah berangkat ke Tabuk ketika hari sangat panas, menghadapi perjalanan jauh dan sulit, serta menghadapi musuh yang berjumlah besar. Maka Rasulullah merasa perlu membekali kaum muslimin untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang akan datang, agar kaum muslimin membuat persiapan yang cukup. Rasulullah juga menjelaskan tentang tujuan mereka. Jadi perang Tabuk ini Bapak sekalian bukan perang biasa ya. Sudah medan yang jauh, lalu kondisi yang panas. Jadi luar biasa menuju pacaklik baru menuju kondisi panas. Sehingga Rasulullah mengkondisikan terlebih dahulu, diberitahu tujuan-tujuannya, dan ini biasanya tidak oleh Rasul kan, tidak biasa dilakukan. Waktu itu kaum muslimin yang ikut perang Tabuk bersama Rasulullah cukup banyak, sekitar 30.000 orang. Bayang itu ya, jika nama lama di absen maka absen gitu ya. Ya lumayan yang KGBLA gitu. Tetapi nama-nama mereka tidak tercatat dalam buku. Sedikit sekali di antara mereka yang absen bersembunyi dan tidak ikut perang. Jadi orang-orang absen itu mengira bahwa Rasulullah tidak mengetahuinya. Jadi saking lobaan, datangnya mau ciri gitu. Ya, beda rupanya salit. Jadi lamun eueuh teh katingali pisan. Dengan jumlah yang banyak, jadi prasangka mereka ya kita tidak akan ketahuan lah kalau tidak berangkat juga. Selama wahyu tidak turun,
Tetapi masalahnya Rasulullah dibimbing oleh wahyu. Rasulullah berangkat ke Tabuk ketika buah-buahan dan tumbuhan kelihatan bagus. Nah, di sisi lain perjalanan jauh, panas, terus kebun-kebun menuju saya enak gitu loh. Jadi ayah oke gitu, bahasa nama godaan gitu. Buah-buahan menuju saya, nah tumbuh-tumbuhan kelihatan bagus. Oleh karena itu hatiku lebih condong ke sana kepada buah-buahan dan kepada tumbuhan-tumbuhan. Beruntung kan ya bahasa kasarnya. Naon yang salah karep mendingan gitu, panen gitu. Ketika Rasulullah dan kaum muslimin hendak berangkat mempersiapkan segalanya, aku pun bergegas keluar guna mempersiapkan diri bersama mereka. Jadi Bapak sekalian, persiapan mah enggak gitu. Ketika mulai mempersiapkan, Ka'ab pun keluar mempersiapkan diri. Padahal dalam hati saya berkata, saya mampu mempersiapkan jika bersungguh-sungguh. Demikian itu berlangsung terus dan saya selalu menundanya untuk mempersiapkan perlengkapan perang sampai kesibukan kaum muslimin memuncak. Pada akhirnya pagi hari Rasulullah beserta kaum muslimin berangkat, sementara saya belum mengadakan persiapan. Jadi diingkai-ingkai gitu. Padahal dia mampu mempersiapkan diri. Anak angkai gitu. Jadi keniatannya yang tidak kuat untuk berangkat. Sampai ketika Rasulullah dan muslimin berangkat, dia belum juga melakukan persiapan. Lalu saya keluar untuk mencari perlengkapan, tetapi saya kembali dengan tangan kosong hingga kaum muslimin bertambah jauh dan pertempuran semakin dekat. Kemudian saya putuskan untuk menyusul kaum muslimin dengan perasaan menyesal. Ia berkata, andai saja saya berbuat demikian. Namun takdir menentukan lain. Jadi ketika batur geus indit, aing menyesal jeung erek nyusul. Tapi niatan itu ge henteu kene wae. Jadi dina hatina mata saya nyesal tidak bareng, lalu ada keinginan untuk menyusul. Tapi tidak juga. Akhirnya ketika saya keluar dan bergaul dengan masyarakat sesudah Rasulullah berangkat, hatiku gelisah dan saya menganggap diri ini tidak lebih sebagai seorang munafik. Kenapa? Saking nu arindit kan sadaya arindit gitu. Ya, dia menganggap dirinya sebagai munafik dan orang-orang yang uzur karena amal lemah seperti orang yang tidak dapat berjalan, buta, sakit dan sebagainya. Nah, ini menandakan bahwa orang-orang yang bergegas bersama Rasulullah kecuali anu aya hate penyakitan hate ya di antaranya munafik atau karena uzur seperti sakit, pincang gitu ya. Karena mereka mendapatkan keringanan untuk tidak ikut berperang. Menurut keterangan teman-teman, Rasulullah SAW tidak pernah menyebut-nyebut saya hingga sampai ke Tabuk. Jadi Rasulullah tidak menyebut-nyebut dia, kumaha gitu, sampai akhirnya di Tabuk. Sampai tiba di Tabuk, barulah beliau bertanya, apa sebenarnya yang dikerjakan oleh Ka'ab bin Malik? Bapak benar ya, Ka'ab ini seorang sahabat yang tidak pernah tinggal perang. Dia dekat dengan Rasulullah gitu. Tapi tegugur angin di perang Tabuk teh ilmu. Ya, maka wajar kalau Rasulullah bertanya, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Nah, berikutnya ada salah satu dari Bani Salamah menjawab, ya Rasulullah, dia terhalang oleh selendangnya dan sedang memandang kedua pinggangnya, sedang bersenang-senang memakai pakaian. Jadi artinya ya dia sedang bersenang-senang. Tetapi Mu'ad bin Jabal menghardiknya, betapa buruk perkataanmu. Demi Allah kami tidak mengetahui pada Ka'ab hanyalah kebaikan. Nah jadi citra Ka'ab ini Bapak sekalian, Ibu, di para sahabat dia orang baik, dia orang saleh. Dia tidak pernah melakukan kesalahan seperti yang terjadi pada perang Tabuk ini. Maka ketika ada orang yang ngobrol miring, itu ada sahabat yang mengatakan, betapa buruk perkataan. Demi Allah, demi Allah yang kami ketahui pada Ka'ab hanyalah kebaikan. Lalu Rasulullah pun diam. Pada saat itulah Rasulullah melihat seorang berpakaian putih sedang berjalan dari kejauhan. Kemudian Rasul berkata, mudah-mudahan itu Abu Khaisamah. Ternyata benar, orang itu Abu Khaisamah Al-Ansari. Dia orang yang bersedekah hanya dengan segantang kurma yang diolok-olok oleh orang munafik.
rajul sodako sautik gitu ya diolok-olok oleh orang munafik. Orang munafik mah gede henteu sautik oge henteu ngan bisa ngolok-ngolok. Ka'ab meneruskan ceritanya. Ketika saya mendengar Rasulullah berada di perjalanan pulang dari Tabuk, maka kesusahan pun mulai menyelimuti saya. Saya mulai mereka-reka alasan apa yang bisa menyelamatkan saya dari Rasulullah. Saya juga meminta bantuan keluarga mencari alasan dan jalan keluar yang baik. Jadi pas Rasul bade pulang dari Tabuk, baru gelisah. Aduh, rek naon jawaban ka Rasul. Lamun ditaros gitunya, kunaon teu ilu gitu. Rek naon jawabanna gitu. Sampai minta bantuan kepada keluarganya. Tetapi ketika mendengar Rasulullah SAW sudah dekat, hilanglah segala macam kebohongan yang saya siapkan, hingga saya yakin tidak ada yang dapat menyelamatkan dari Rasulullah SAW selamanya. Jadi tadi nama rek neangan alasan, penting bisa selamat di Rasulullah. Ya, cari-cari alasan. Tetapi ketika Rasul semakin dekat, kesimpulan dari Ka'ab, ya saya tidak akan bisa lolos, saya tidak akan bisa selamat berbuat bohong kepada Rasulullah. Ya akhirnya saya mengatakan yang sebenarnya. Akhirnya ya sudah, mending jujur gitu, mending jujur. Keesokan harinya Rasulullah tiba. Biasanya kalau beliau datang bepergian, tujuan yang pertama itu adalah masjid, datang dulu ke masjid. Beliau mengerjakan 2 rakaat, lalu duduk menunggu kaum muslimin melaporkan sesuatu dan sebagainya. Ini kebiasaan Rasul kalau sudah dari perjalanan, maka beliau ke masjid terlebih dahulu. Ayah sih saya Pak, jadi tidak langsung ke rumah itu, biar nanti di rumah persiapan, kan bahala mah hafal. Ya, nah, jadi orang yang di rumah itu sudah persiapan. Minimal sudah dapat kabar bahwa saya sudah di sini. Jadi Rasul ke masjid terlebih dahulu. Maka berdatanganlah orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk menemui beliau. Mereka mengemukakan berbagai macam alasan kepada Rasul, disertai dengan sumpah. Mereka yang tidak ikut perang Tabuk ada 80 orang lebih. Jadi Nasajen mah datang bersumpah, minta maaf, menyebutkan alasan gitu. Nah, beliau Rasulullah menerima keterangan mereka. Beliau membaiat dan memohon ampunan bagi mereka, sedangkan batin mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, ya orangnya kedah belajar selama tong nelisik masalah hati. Jadi para sahabat yang tidak ikut datang menyebutkan alasan, minta maaf, ya Rasul menerima maafnya. Sedangkan urusan hati dia, bohong jujurnya, itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tibalah giliran saya menghadap, kata Ka'ab bin Malik. Ketika saya mengucapkan salam, beliau tersenyum sinis. Senyumnya bukan senyum yang biasa, tapi senyum sinis dirasakan oleh Ka'ab. Kemarilah. Ka'ab berjalan mendekat dan duduk di hadapan beliau. Lalu beliau mulai bertanya, apa yang menyebabkan kamu tidak ikut berangkat? Apa yang menyebabkan kamu tidak ikut berangkat? Lalu Ka'ab menjawab, ya Rasulullah, demi Allah, andai kata saya duduk di hadapan orang selainmu, saya yakin akan dapat bebas dari kemarahannya dengan mengemukakan alasan yang bisa diterima. Sungguh saya telah dikaruniai kepandaian berbicara. Namun demi Allah, aku benar-benar yakin, seumpama hari ini saya berkata bohong dan engkau menerimanya, pasti sebentar lagi Allah menggerakkan hatimu untuk marah kepadaku. Jadi bahasa naki merasa sederhana. Ya, lamun ya Rasul, kalau bukan dengan engkau, aku bisa selamat dengan banyak alasan. Karena aku ini orang yang pandai berbicara, pandai meyakinkan. Ya, tapi tidak dengan engkau. Ya, kalaupun hari ini kau terima maaf saya, tapi nanti Allah akan marah sampai akhirnya menjadi sebuah kemarahan. Begitu. Maka ya Ka'ab sampai akhirnya baik. Maka saya dapat menghadapkan penyelesaian yang baik dari Allah. Demi Allah, aku tidak mempunyai uzur untuk tidak berperang.
Jadi jujur, kunaon teh ilu? Kan meureun saja maafnya saya sakit gitu. Bae teu gering kayak gitu. Teu apalah. Tapi beliau jujur gitu. Seandainya bukan kau yang di hadapanku, aku bisa selamat dengan kepandaian bicaraku. Ya, tetapi engkau yang di hadapan. Maka beliau jujur bahwa saya tidak mempunyai uzur untuk tidak ikut berperang. Demi Allah, diriku sama sekali tidak merasa lebih kuat, lebih mudah daripada ketika aku tidak mengikutimu ke Tabuk. Jadi Bapak sekalian, upami dibandingkan sareng peperangan-peperangan anu sanes, justru ke Tabuk itu kondisi badan menuju kuat-kuatna, perlengkapan senjata ge menuju mudah didapatkan sama dia. Tapi ujug-ujug teu ngiring. Sekarang ini saya merasa cukup segalanya. Lalu Rasulullah bersabda, orang ini Ka'ab telah berkata jujur, berdiri, tunggulah keputusan Allah terhadap dirimu. Jadi akhirnya perkataan jujur, Rasul tidak memutuskan, dan kata Rasul berdiri, tunggulah keputusan Allah. Aku pun berdiri, beberapa orang dari Bani Salamah menghampiriku. Mereka berkata kepada saya, demi Allah kami tidak pernah melihatmu melakukan dosa sebelum ini. Tinggal ini, citra Ka'ab itu citra yang baik. Sampai Bani Salamah, demi Allah kami tidak pernah melihatmu melakukan dosa sebelum ini, sebelum terjadi Tabuk. Engkau benar-benar tidak mampu mengungkapkan alasan kepada Rasulullah seperti yang dilakukan oleh orang lain yang tidak ikut Tabuk. Mestinya cukuplah bagimu jika Rasulullah memintakan ampunan untukmu. Padahal tak kudu gitu, misalnya minta maaf, nanti Rasul memaafkan, kan begitu. Lalu Rasul memintakan ampunan. Apa kata Ka'ab? Demi Allah, orang-orang Bani Salamah itu terus-menerus menyalahkanku sehingga ingin rasanya saya kembali kepada Rasulullah untuk meralat perkataanku. Dihasutnya, misalnya kurang minta maaf sampai terpikir untuk balik lagi ke Rasul meralat ya perkataan yang tadi. Tetapi kemudian aku bertanya kepada orang-orang Bani Salamah itu, adakah orang lain yang mengalami seperti yang saya alami? Mereka menjawab, ya memang ada dua orang yang mengatakan seperti apa yang kamu katakan. Mereka mendapat jawaban seperti jawaban yang kamu terima. Siapa mereka? Murarah bin Rabi'ah al-Amiri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Jadi nukenging sanksi dari Allah itu ada 3 orang. Ada Ka'ab, lalu ada Murarah, ada Hilal bin Umayyah. 2 laki-laki soleh itu telah mengikuti perang Badar dan dapat kuikuti karena akhlaknya. Nuduhake orang soleh gitu. Bahkan dia ahli Badar. Murarah dengan Hilal itu ahli Badar. Mereka bersama Rasul berjuang di perang Badar. Dan kita tahu bahwa ahli Badar itu geus dihampura dosana ku Allah begitu. Ya. Nah, Bapak sekalian, dia orang soleh, bahkan kata Ka'ab, dapat kuikuti karena akhlaknya. Akhlaknya bagus. Sejak saat itu Rasulullah melarang kaum muslimin berbicara dengan kami bertiga. Jadi sanksinya tidak boleh berinteraksi. Tidak boleh ngobrol. Sejak itu pula mereka telah mengubah sikap dan menjauhi kami sehingga terasa asing bagiku. Bumi terasa asing. Bumi yang saya pijak bukanlah bumi yang sudah kukenal. Keadaan ini berlangsung selama 50 hari. Jadi diboikot teu ngobrol, salamna teu dijawab. Itu 50 hari. Kebayang tuh? Biasa. Gitu ya. Baik, nah selama 2 orang temanku, Murarah dan Hilal, menyembunyikan diri dan diam di rumah masing-masing sambil tiada henti-hentinya menangis memohon ampun kepada Allah karena tidak ikut perang. Sekali lagi, padahal 2 orang ini ikut perang Badar. Ya. Di antara kami bertiga, akulah yang paling muda dan paling kuat. Aku tetap keluar. Jadi upamina sanes mata keluar selama diasingkan teh nangis, menyesal. Ta ari Ka'ab mah ya karena dia yang paling muda keluar gitu. Ya.
tetap keluar rumah untuk mengikuti sholat berjamaah bersama kaum muslimin, pergi ke pasar, tetapi tak seorang pun diajak bicara. Saya pergi menghadap Rasulullah untuk sekedar mengucap salam kepada beliau di tempat duduk beliau sesudah sholat. Tetapi hati ini berkata, apakah Rasulullah menggerakkan bibir beliau untuk menjawab salam ataukah tidak? Jawab, bakal Rasul baca salam lagi, apakah Rasul menjawab? Tidak ya. Kan modelan lamun yakin mah, lamun waalaikumsalam yakin begitu. Ya, ini mah tidak. Kemudian saya mengerjakan sholat berdekatan dengan beliau. Sesekali saya melirik beliau ketika saya sedang sholat. Beliau memandangku. Aku menengok ke arah beliau. Beliau pun berpaling dariku. Punten Bapak, dan ini teh orang sholat. Ya Rasul ge di nama-nama kan gitu. Maka ketika semakin dekat sholat jeung Rasul, Rasul lagi sholat ditinggali. Nah, Kaab lagi ini ditinggali ku Rasul. Terus geus kitu teh Kaab melirik langsung Rasul berpaling. Ya, ini orang soleh gitu. Makanya kabayang da modenan upami manah mah nya nangis gitu. Ini teh orang baik. Makanya dilirik sama Rasul. Tapi ketika Kaab melirik, Rasul berpaling. Hal itu terjadi berturut-turut sampai suatu hari saya berjalan lalu melompat pagar pekarangan Abu Qatadah. Dia adalah saudara sepupu dan orang yang paling aku sayangi. Kuucapkan salam padanya, demi Allah, bukankah kamu tahu bahwa aku ini cinta kepada Allah dan Rasulnya? Abu Qatadah diam saja sehingga kuulangi pertanyaanku, dia tetap diam. Sesudah kuulangi pertanyaanku sekali lagi, barulah ia menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Tinggalin obrolan lagi tadi jawab. Ini teh oleh orang yang paling dekat dan paling disayangi oleh kamu, sepupunya. Bari eta ge naik kana pagar gitu. Ya, sampai mengatakan, demi Allah aku ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Abu Qatadah tidak jawab. Gitu, ya. Sampai akhirnya terus diulang-ulang, jawabannya dengan minimalis. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Gitu ya. Jadi tidak sehangat seperti biasanya. Seketika itu mengalirlah air mata saya dan saya pun pulang. Kebayang kan orang yang begitu dekat, orang yang begitu disayangi, enak kita ngobrol-ngobrol deh. Gitu. Ketika saya berjalan-jalan di kota Madinah, tiba-tiba ada seorang beragama Nasrani, ya, dari Syam datang ke Madinah untuk menjual bahan makanan. Petani itu bertanya kepada orang, siapakah yang dapat menunjukkan diriku kepada Ka'ab bin Malik? Orang itu memberi isyarat ke arahku, orang itu kemudian mendatangiku dan menyerahkan sepucuk surat kepadaku dari Raja Gosan. Setelah saya baca ternyata isinya, amma ba'du, sesungguhnya kami mendengar temanmu Muhammad mendiamkanmu, sedangkan Allah sendiri tidak menjadikanmu untuk tinggal di tempat hina dan sia-sia. Oleh karena itu, datanglah ke negeri kami pasti menolongmu. Kebayang tuh, umat Islam keur diasingkeun, datang, bari difasilitasi. Iya mah jika emang jadi kutu loncat weh. Gitu ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Ka'ab? Saat saya membaca surat ini, aku berpikir ini juga merupakan cobaan. Kemudian saya bakar surat itu di dapur. Kulerencangan nyalira ke di jauhan, bahkan geus lila. Lalu kemudian datang orang dengan menawari fasilitas dari kerajaan. Tapi Ka'ab mengatakan ini cobaan, maka dia pun langsung membakarnya. Selama 40 hari tiba-tiba seorang utusan Rasulullah datang kepadaku dan berkata, Rasulullah memerintahkanmu untuk menjauhi istrimu. Kan minimalnya dijauhi ku batur masih kena aya we teman ngobrol jeung istri sorangan. Di hari ke-40 Rasulullah memerintah Ka'ab untuk menjauhi istrinya. Lalu Ka'ab bertanya, apakah saya menceraikannya atau bagaimana? Utusan itu menjawab, tidak, tetapi hindarilah dia, jangan dekat-dekat dengannya. Rasulullah mengirimkan utusan kepada kedua yang lainnya, saya berkata kepada istriku, pulanglah kepada keluargamu, sementara tinggallah kamu di sana sampai keputusan Allah datang. Jadi di 40 hari ya, dongkap, lagi nama diasingkan sareng
no masyarakat tak aya nama jeung istri lagi kada tidak boleh gitu. Bukan dicerai ya. Nah, makanya kata Kaab, pulang kau ke keluargamu, sementara tinggallah kamu di sana sampai keputusan Allah datang. Berarti ini kan sorangan. Gitu. Ya. Suatu saat istri Hilal bin Umayyah menghadap Rasulullah, mohon kepada beliau, ya Rasulullah, suamiku Hilal adalah orang yang sudah tua, sebatang kara, tidak mempunyai pelayan. Apakah engkau keberatan bila aku melayaninya? Ya Rasul, Hilal itu sudah tua, sebatang kara, tidak bisa nanaon. Ya, bolehkah saya melayani dia? Karena perintah pun sami kahilal sareng kamuroro. Kemudian Rasulullah menjawab, tidak, tetapi yang saya maksud jangan sampai dia dekat-dekat denganmu. Istri Hilal berkata, demi Allah, Hilal sudah tidak lagi mempunyai keinginan sedikit pun. Jadi artinya ya mangga melayani sebatas itu makan gitu. Terhadapku, demi Allah tak henti-hentinya dia menangis sejak engkau melarang kaum muslimin berbicara dengannya sampai hari ini. Didedikan kondisinya ke Rasulullah. Sebagian keluarga berkata kepada saya, hai Kaab, kalau saja kamu minta izin kepada Rasulullah untuk istrimu, tentu itu lebih baik. Karena istri Hilal sudah minta izinnya, lalu diizinkan sama Rasul, ya, maka keluarga Kaab juga atau mintalah ke Rasulullah agar tetap bersama istri, dilayani sama istri. Ya. Apa jawaban Kaab? Saya tidak akan meminta izin kepada Rasulullah. Saya tidak tahu apa yang akan dikatakan Rasulullah apabila saya minta izin kepada beliau. Sedangkan saya seorang yang masih muda. Kan tadi mengeluarkan alasan itu pedagis kolot. Ya. Saya lalui kehidupan tanpa istri selama 10 hari sambil menunggu keputusan Allah. Genaplah sudah bagi kami 50 hari sejak ada larangan berbicara dengan kami. Kemudian pada hari ke-50 di bagian atas rumahku pada saat aku sedang duduk ketika sholat subuh, Allah menyebut-nyebut tentang kami. Di saat itu pula hatiku sangat resah. Bumi yang sedemikian luas akan sempit bagiku. Kemudian aku mendengar suara yang berteriak-teriak naik ke atas sal'i. Hai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Serta merta saya menjauhkan diri bersujud syukur. Saya tahu bahwa saya mendapatkan penyelesaian. Jadi keputusan Allah diterima tobatnya setelah 50 hari. Rasulullah memberitahu kepada kaum muslimin bahwa Allah Agung Maha Tinggi menerima tobat kami bertiga. Kabar itu disampaikan seusai beliau mengerjakan sholat subuh. Maka kaum muslimin berdatangan mengucapkan selamat dan ikut bergembira juga kepada kedua teman saya, Murarah dan Hilal. Mereka ada yang datang berkuda, ada lagi penduduk aslam berjalan kaki, ada pula naik gunung berteriak mengucapkan selamat sehingga suaranya lebih cepat daripada larinya kuda. Jadi Bapak Ibu kedah nama gitu. Habis sanksi maka tidak boleh kemudian sanksi sosial berlanjut. Ketika sanksi dari Allah sudah selesai, mereka berbondong-bondong datang selamat. Gitu. Nah, hari di urang mah geus dihukum di jauhan ka tanggung mending balik deui gitu. Ya. Jadi ketika image bahwa orang yang sudah keluar dari penjara itu negatif, ya wajar kalau akhirnya pendidikan selama kebaikan yang didapatkan malah pas keluar wajarlah ketidakenakan dengan sikap masyarakat. Kedah nama tong kayak gitu ya. Ketika saya mendengar ucapan selamat dari orang pertama dan datang kepada saya, seketika itu juga saya melepaskan pakaian dan saya kenakan kepadanya. Padahal demi Allah waktu itu saya tidak memiliki pakaian. Saking bungana, ayah jalmi nodongkap selamat, bari datang langsung. Kan tadi anu ngagorowok piringannya. Ini orang yang pertama datang menyampaikan saking bongahnya, Kaab itu langsung membuka pakaiannya lalu dipakaikan ke dia. Padahal dia tuh bukan dipakaian. Gitu ya. Setelah itu padahal demi Allah waktu itu saya tidak memiliki pakaian. Setelah itu saya meminjam pakaian dan berangkat untuk menghadap Rasul. Nah, Bapak Ibu sekalian pakaian ikan terus rek menghadap Rasul nginjem heula deui kan gitu. Saking bungahnya. Nah, sementara kaum muslimin menyambutku mengucapkan selamat atas diterimanya tobatku, mereka berkata kepadaku, selamat atas pengampunan Allah.
kepadamu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi di masjid itu yang tadinya tengah ngobrol, baca salam kayak gitu dijawab. Nah, jadi di hari yang ke-50 itu masjid menjadi tempat yang membahagiakan. Setiap orang menyampaikan selamat, selamat, selamat. Karena sudah melalui ujian dari Allah. Sesampai di masjid ternyata Rasulullah sedang duduk dikelilingi oleh para sahabat. Melihat kedatanganku, sahabat Talhah bin Ubaidillah segera berdiri menyambutku, menjabat tanganku memberi selamat. Demi Allah, tak seorang pun di antara para sahabat muhajirin berdiri kecuali dia. Maka diingat, karena kalau yang lain duduk menyampaikan selamatnya biasa gitu, Talhah mah berdiri lalu menyambut selamat. Dan itu diingat oleh Ka'ab. Karena itulah Ka'ab tidak bisa melupakan kebaikannya. Ka'ab meneruskan ceritanya, tak kala saya mengucapkan salam kepada Rasulullah, beliau menyebutku dengan wajah berseri dan berkata, bergembiralah. Hari ini merupakan hari paling baik bagimu sejak kamu dilahirkan ibumu. Ya, taubatan nasuha, bersih kembali. Bahkan bahasanya lebih baik daripada hari sejak dilahirkan ibumu. Wahai Rasulullah, apakah itu darimu sendiri atau dari sisi Allah? Itu luar biasa. Jadi Ka'ab bin Malik ketika mendapatkan bergembira lah, beliau bertanya kepada Rasul, apakah ini dari sisi Allah atau dari sisi engkau? Kemudian Rasul menjawab, dari Allah yang Maha Agung lagi Maha Tinggi. Jadi penerimaan tobat itu langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika merasa senang, wajah Rasulullah bersinar terang, seolah-olah seperti potongan rembulan. Melalui wajahnya kami mengetahui bahwa Rasulullah sedang senang hatinya. Ketika saya duduk menghadap beliau, saya berkata, ya Rasulullah, sungguh termasuk tobatku, sebagai pernyataan rasa syukurku, saya akan menyerahkan harta bendaku sebagai sedekah untuk mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Saking bahagia tobatnya ditampi, dia mengatakan, aku akan serahkan seluruh hartaku, disedekahkan. Lalu kata Rasulullah, simpanlah sebagian hartamu, jangan kau serahkan seluruhnya. Ya, saking bahagianya Pak, maka berazam sadaya hartanya berarti disedekahkan. Tapi kata Rasul, jangan, simpanlah. Saya masih mempunyai tanah yang menjadi bagian saya hasil dari rampasan perang Khaibar. Lebih lanjut saya berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menyelamatkanku karena kejujuran, dan saya menyatakan bahwa termasuk tobatku sebagai pernyataan rasa syukur kepada Allah, saya tidak akan berbicara selain yang benar selama hidup saya. Demi Allah, sejak saya berjanji kepada Rasulullah hingga sekarang saya tidak pernah berbohong, dan saya berharap semoga Allah menjagaku dari segala sisa hidupku. Itu panjang kene nggak bisa. Ini pelajaran aja gitu ya. Waduh Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian apa yang disampaikan ini berasal dari Allah. Lalu sikap orang yang pura-pura di sini dijelaskan di surah At-Taubah. Jadi benar-benar tobat yang dilakukan oleh Ka'ab itu penerimaannya bukan hanya oleh Rasulullah tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kumaha entosan wae. Ya. Dan tinggal ini ya, tinggal dalil-dalilnya aja. Tinggal dalilnya. Bapak Ibu, saya minta maaf nih. Sebetulnya ingin ada sekitar 25 faidah dari hadis. 25 ya yang akan kita bahas dari kisah Ka'ab ini. Tapi biasalah, insya Allah nanti kita di 1 tahun yang akan datang bertemu di 2026. Saya minta maaf. Nah, tapi mudah-mudahan si kisahnya itu tergambar ya. Dan itu dimulai dari keterus terangan, kejujuran, tidak banyak membuat alasan gitu ya. Tidak membuat alasan.
Insya Allah nanti kita bahas pelajaran-pelajarannya yang 25 ini nanti kita akan bahas. Apunten ya, cukup. Terus bisa pada istirahat. Karena Bapak Ibu saya juga minta izin tidak sholat isya di sini langsung terjadi nama. Ya, minta doanya mudah-mudahan selamat di jalanan. Aku qouli hadza astagfirullah sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.